Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi tentu saja dengan saya Adi Purnama di videonya Mas Adi, dan kita kembali lagi di Sinau Bahasa Jerman. Oke teman-teman, untuk video kali ini nanti kita akan membahas tentang Verposition auf Deutsch. Jadi posisi kata kerja dalam bahasa Jerman. Oke teman-teman, jadi kata kerja itu sendiri tentu saja memiliki peran yang penting dalam sebuah kalimat gitu ya. Jika kita ingin membuat sebuah kalimat, tentu saja kita akan menggunakan yang namanya kata kerja. Entah itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Inggris, dan tentu saja bahasa Jerman. Nah, kata kerja sendiri di dalam bahasa Jerman itu meisten dan kebanyakan, atau bisa kita katakan juga biasanya, dia berada di posisi nomor 2. Biasanya dia di posisi nomor 2 jika kita menggunakan kalimat itu, atau kita katakan bahwa dia adalah kalimat pernyataan, atau juga kita membuat kalimat, membangun sebuah kalimat, yaitu adalah kalimat tanya yang menggunakan W-Frage. W-Frage itu kayak ya wann, wer, was, wie, wo, wohin gitu ya teman-teman. Nah, tapi juga nanti tidak semua kata kerja itu berada di posisi yang kedua. Makanya nanti kita akan bahas gimana di sini saya sudah menuliskan tiga contoh kalimat di mana ketiga kalimat ini memiliki makna dan arti yang sama. Ada ich lerne Deutsch jeden Tag, Deutsch lerne ich jeden Tag, dan jeden Tag lerne ich Deutsch. Nah, jika kalian amati di sini, tentu saja ada perubahan posisi dari satu kalimat ke kalimat yang lain, atau dari satu kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga tentu ada mengalami perubahan posisi gitu ya teman-teman. Namun kalau jika kalian amati lagi bahwa posisi yang kedua tetap dia adalah verb atau kata kerja. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika kita membuat sebuah kalimat dan kalimat itu adalah kalimat pernyataan dan present, posisinya ime di yang kedua. Yang paling menarik di sini adalah posisi yang pertama. Nah, di dalam bahasa Jerman sendiri, posisi pertama itu adalah fleksibel. Jadi ketika kita membuat kalimat dalam bahasa Jerman, posisi yang pertama itu fleksibel, sangat-sangat fleksibel. Bisa saja dia itu subjek, bisa juga objek, bisa juga keterangan waktu, keterangan tempat gitu ya. Dan biasanya posisi yang pertama ini, kenapa dia diletakkan di yang pertama? Biasanya karena seseorang ingin menekankan sesuatu atau ingin memberikan penekanan pada kalimat atau kata tersebut. Ada sirine, maaf iklan ya, ada sirine tiu tiu, biasa ada jalan di sini soalnya. Nah kan, ich lerne Deutsch jeden Tag, Deutsch lerne ich jeden Tag lerne ich Deutsch. Dimana artinya bahwa ini sama sebenarnya, memiliki makna atau arti yang sama, bahwa saya belajar bahasa Jerman setiap hari gitu. Tapi ada yang ditekankan di sini. Kalau kita tarik kayak gini, ich lerne Deutsch jeden Tag, kan, saya belajar bahasa Jerman setiap hari. Kalau kita ingin menekankan ini, makanya saya kasih warna merah karena ada yang ditekankan di sini kan teman-teman. Jadi kita memberikan penekanan kata gitu ya. Kenapa kita kasih di posisi yang pertama? Karena kita ingin memberikan penekanan gitu. Kayak misalkan siapa yang belajar bahasa Jerman setiap hari? Ich, saya kan. Ya, kemudian yang kedua adalah Deutsch lerne ich jeden Tag. Apa yang saya pelajari setiap hari? Deutsch. Saya mau pelajari atau bahasa Jerman yang saya pelajari setiap hari kan. Bahasa Jerman. Di sini yang kita tekankan adalah bahasa Jermannya. Terus yang kemudian jeden Tag. Ya kan? Atau seberapa sering atau kapan saya belajar bahasa Jerman, ya kan? Seberapa sering saya belajar bahasa Jerman? Jeden Tag. Setiap hari.
di sini. Dan posisi yang kedua, teman-teman, di sini posisi keduanya adalah position cuai. Perlu diingat juga bahwa kata kerja tidak selalu berada di posisi yang kedua. Tidak selalu dalam posisi yang kedua. Misalkan kalau kita menggunakan atau menyusun kalimat, itu adalah kalimat majemuk, di mana kalimat majemuk ini adalah ada induk kalimat dan juga anak kalimat, di mana itu ditandai dengan adanya kata penghubung, maka disitulah ada perubahan posisi kata kerjanya. Langsung saja kita masuk ke contoh gimana bentuknya gitu. Nah, teman-teman, jadi ketika kita menggunakan atau membuat sebuah kalimat dan kalimat itu ada induk kalimatnya, ada Nebensatz gitu ya. Kita mengatakan seperti itu, yang biasanya ada das, wenn, weil, obwohl, als. Bahwa, bagi when, ketika, karena, padahal, meskipun, saat gitu ya. Jadi ditandai seperti ini, kalimatnya ditandai seperti ini, kata kerjanya berada di posisi yang terakhir. Tentu saja kata kerja ini nanti harus dikonjugasikan sesuai dengan personal pronomennya. Jadi ini kalimatnya apa, terus verbnya di posisi yang terakhir, dan ini harus dikonjugasikan sesuai dengan kata ganti orangnya. Kita masuk contoh. Nah, oke teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ketika kita membuat sebuah kalimat dan kalimat itu terdiri dari induk kalimat dan juga anak kalimat dan ditandai dengan kalimat penghubung seperti das, kemudian when atau while gitu ya. Maka dia akan mengalami maka kata kerja tersebut akan mengalami perubahan posisi, di mana kata kerja tersebut akan berada di akhir kalimat gitu ya. Ini, ich lerne Deutsch, weil Deutsch sehr interessant ist. Saya belajar bahasa Jerman karena bahasa Jerman itu sangat menarik gitu ya. Nah, di sini adalah induk kalimatnya, tetap induk kalimat dan dia present. Dia posisinya di nomor 2, tapi dia di sini di posisi yang terakhir. Karena tadi bahwa dia ini adalah Nebensatz yang ditandai dengan konjungsi atau kata penghubung weil gitu ya, weil. Tapi ada pengecualian juga ketika nanti ada yang namanya kata penghubung yang lain seperti tapi, aber, apalagi so aber, den, terus kemudian oder gitu. Dia tetap nanti kata kerjanya berada di posisi yang kedua. Nah, seperti yang sudah saya tulis tadi, kata-kata penghubung konjungsi yang weil, das, wenn, obwohl, wie atau juga als gitu, dia posisi kata kerjanya tentu saja berada di posisi yang terakhir. Ini kata kerja sein ya, tentu saja yang sudah dikonjugasikan karena dia ini adalah Deutsch ininya, subjeknya. Oke sih. Sampai di sini dulu pembahasan kita teman-teman tentang posisi kata kerja. Oke, mungkin itu aja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like, tolong share, subscribe. Semoga bermanfaat video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.